사실 뭐 인도네시아 가지. 인도네시아 오프라 왔어. 인도네시아 인도네시아 오프라 왔지. 어디 가지? 모르지? 일을 하셔야지. 일해야지. 우리가 용돈도 안 주는데. Kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia. Tapi saya yakin Coach Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini, ya tanpa tentu kualitas pemain hari ini, ya tidak mungkin kita sampai di sini. Kalaupun dari Korea menginginkan Coach Sintayong, saya nggak bisa melarang. Kita diinginkan oleh negara lain, ya saya nggak bisa melarang. Gitu. Sang Tottenham pun tak bisa bujuk STY balik ke timnas Korea sampai media Korea kesal dengar jawaban STY. Sempat digemparkan dengan itu hangat yang sedang menjadi perbincangan publik saat ini. Semua terlihat risau ketika timnas Korea ingin lagi merekrut kembali Sintayong untuk melatih timnas mereka. Karena mengingat saat ini Sintayong juga belum menandatangani kontrak perpanjangan bersama timnas Indonesia. Pantesan itu membuat legenda Korea dan pemain bintang Korea Selatan Son Heung-min membuka suara untuk mengajak dan membujuk Sintayong agar kembali ke Korea. Mengingat saat ini Sintayong bisa dibilang sukses melatih timnas Indonesia dengan prestasi beberapa sejarahnya yang hal ini membuat para pecinta sepak bola sangat cinta kepada Sintayong. Menarik untuk simak lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Ini dia berita selengkapnya. 뭐 인도네시아 가지. 인도네시아 오프라 왔어. 인도네시아 인도네시아 오프라 왔지. 어디 가지? 모르지? 일을 하셔야지. 일해야지. 우리가 용돈도 안 주는데. Ya, memang sangat gencar diisukan di mana rumor transfer Sintayong untuk dijadikan kembali sebagai pelatih di Korea kian memanas. Lantas hal itu memicu Ketua Umum PSSI untuk berbicara dengan ketertarikan timnas Korea kembali merekrut pelatih berusia 53 tahun tersebut. Di mana sang Ketua Umum Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa jika Coach Shin kembali melatih timnas Korea. Kalaupun dari Korea menginginkan Coach Sintayong, saya nggak bisa melarang. Kita diinginkan oleh negara lain, ya saya nggak bisa melarang. Gitu. 로버트 다우니 주니어가 여기서 그냥 1인 다역을 맡는 걸로 알고 있거든요. 그렇게 설정하신 이유가 뭔지 좀 궁금합니다. 이어질 텐데 그도 자기가 한국에서 로다주로 불리고 있다는 사실을 잘 알아요. Ya, melihat perkataan dari Ketua Umum tersebut, lantas semua fans sepak bola timnas Indonesia merasa risau dengan kabar yang beredar yang tersebar hangat di beberapa media saat ini. Hal itu juga terbukti ketika kita tahu PSSI sebenarnya telah menyodorkan perihal perpajakan kontrak untuk STY pada 2 minggu yang lalu. Akan tetapi perpanjangan itu belum kunjung ditandatangani oleh STY. Mengapa demikian? Karena pelatih yang berusia 53 tahun tersebut dalam keadaan sakit. Dan Pak Erick selaku Ketua Umum PSSI mengkonfirmasi hal tersebut. Menurut sang Ketua Umum pihaknya hanya bisa memberi jalan kepada Coach Shin untuk tetap menaungi timnas Indonesia setidaknya hingga 2027. Sang Ketua Umum juga berpendapat bahwa kemajuan timnas Indonesia itu tidak hanya berpusat kepada satu orang saja, melainkan kepada semua pihak dan orang-orang yang terlibat. Dan Erick Thohir mengatakan, Kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia. Tapi saya yakin Coach Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini, ya tanpa tentu kualitas pemain hari ini, ya tidak mungkin kita sampai di sini. Ya, Coach Sintayong dengan saya punya hubungan yang baik. Ya, yang saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kita berikan waktu. Ya, kalaupun dari Korea menginginkan Coach Sintayong, saya nggak bisa melarang. Ya, sama juga kalau misalnya ada pelatih bulu tangkis kita diinginkan oleh negara lain, ya saya nggak bisa melarang gitu. Ya, tapi percayalah pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu. Saya garanti itu. Ayo kita taruhan bahwa tim nasional ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama. Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter hadir, ya, tim pemain yang cakap, ya. Official yang cakap dan juga pelatih. ya, berita isu tentang Sintayong untuk kembali ke timnas Korea Selatan menimbulkan banyak media yang menyoroti. Termasuk media Nguyen yang selalu memberikan spekulasi negatif dengan keterangannya dan memicu pertengkaran yang ada. Meski umur yang telah menyebar luas di Asia soal rumor Federasi Korea yang mendekati Sintayong tak begitu dipercaya begitu saja oleh publik tanah air Vietnam. Di mana salah satu media Vietnam yang bernama Tetao247.vn menilai bahwa Sintayong sakit dan dirawat di Korea Selatan bisa saja hanya alasan. Kemungkinan Sintayong ditunjuk sebagai pelatih timnas Korea Selatan juga dinilai mustahil dengan satu alasan kuat yang jadi penghalangnya. Dengan mereka menuliskan artikel begini,
Pelatih Sintayong belum bisa menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Kondisi Sintayong yang dikabarkan tengah dirawat di rumah sakit di Korea diyakini hanya sebagai alasan. Di saat merebaknya rumor Federasi Sepak Bola Korea yang mendekati Sintayong mustahil ia melatih timnas Korea Selatan. Besar kemungkinan kontrak pelatih Sintayong akan segera diumumkan menyusul putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Rencana persiapannya sudah dijabarkan saat ini dan pelatih Sintayong akan menjadi bagian penting timnas Indonesia pada kampanye kali ini. Tetha 247.vn. 인도네시아를 사상 첫 월드컵 아시아 3차 예선으로 이끈 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 귀국했습니다. 신 감독은 톱시드 국가 중 한국을 제일 잘 안다며 3차 예선을... Ya, dari itu semua, memiliki hubungan yang baik antar pelatih dan pemain seperti halnya Son Heung-min dan Sintayong. Di mana seperti yang kita tahu bahwasanya Son Heung-min lah yang menjadi salah satu aktor Sintayong menerima tawaran dari timnas Indonesia pada beberapa waktu yang lalu. Dan bahkan sesuatu hal yang sangat mungkin jika Son akan melakukan hal yang sama agar kembali membujuk Sintayong untuk kembali melatih timnas Korea Selatan. Dengan hal itu bisa saja Coach Shin akan berlabuh kembali menjadi pelatih Korea dan kemungkinan terbesarnya adalah tetap melatih timnas Indonesia. Karena kita tahu sejak Sintayong pelatih timnas Indonesia banyak perubahan positif yang terjadi. Mulai dari fisik para pemain, taktik bertahan dan menyerang, mempunyai mental yang bagus, serta punya pondasi yang kokoh untuk bisa bersaing dengan negara-negara Asia lain. Bahkan juga mempunyai prestasi mencetak sejarah. Hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Lantas dari semua itu, Coach Shin memberikan tanggapannya dengan santai dengan mengatakan bahwa jika tanda tangan kontrak bisa dilakukan dengan cara apapun, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lebih lanjut di hadapan para media Korea, Coach Shin mengalahkan rasa cintanya kepada Indonesia. Di mana aku lagi berusia 53 tahun beranggapan bahwa selama berada di Indonesia, ia setelah beberapa kali menangis karena masyarakat Indonesia yang sangat ramah dan baik serta hati yang hangat. Coach Shin mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai hati yang mengalah. Tak sama seperti di Korea Selatan, di mana Coach Shin membandingkan suasana menjadi pelatih di Korea Selatan dan di Indonesia. Saat itu ia mengaku tidak ada orang di Korea Selatan yang berumur hati kepadanya meskipun saat itu Coach Shin berhasil mengantarkan Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Lantas pengakuan tersebut mengisyaratkan bahwa Coach Shin akan tetap berlanjut menangani timnas Indonesia. 제가 요즘 인도네시아에서 사실은 눈물이 많아졌어요. 왜냐면 인도네시아 사람들이 마음이 따뜻합니다. 따뜻해가지고 좀 느긋하면서도 서로가 좀 양보하는 느낌도 있고 베푸는 것도 있고 이러다 보니까 한국에서 저 아무리 월드컵 감독해도 이렇게 베풀어 준 사람 없었어요. 솔직히 얘기하면. 맞아요. 그렇지만 Ya, terlepas dari semua itu sendiri, Coach Shin emang benar-benar jatuh cinta kepada Indonesia. Buktinya ia bisa membuat timnas Indonesia melaju di putaran ketiga dan selangkah lagi menuju Piala Dunia. Ya meskipun Sintayong pada kemudian hari akan pergi meninggalkan timnas Indonesia, ia membuat pondasi yang kokoh untuk timnas Indonesia. Makanya ia berani potong generasi agar generasi berikutnya mempunyai generasi emas dan bisa berlanjut ke jenjang yang lebih lama. Ya, jadi itulah tadi bagaimana berita kehangatan Sintayong yang diisukan akan kembali ke Korea Selatan. 잘 지내시죠,